Perjalanan Gulliver. Sebuah kapal besar berlayar dari pantai dalam perjalanan yang sangat panjang. Di dalam kapal tersebut, ada seorang penumpang kapal bernama Lemuel Gulliver. Gulliver adalah seorang petualang yang siap untuk menjelajahi pulau-pulau baru. Awalnya, perjalanan ini baik-baik saja, hingga pada suatu malam, badai yang sangat kuat menghantam laut. Dan semua orang pun berada dalam bahaya. Seluruh kapal hancur, dan tak lama lagi para penumpang akan tenggelam, kecuali Lemuel Gulliver. Gulliver adalah seorang yang pandai berenang. Ia pun berenang sangat jauh menuju ke pantai. Dia belum makan apapun semalaman dan sangat kelelahan. Gulliver merangkak di atas pasir, karena begitu lelah, ia pun tertidur pulas. Gulliver tertidur seharian. Ketika ia bangun, matahari sudah begitu terik. Dia berusaha untuk bergerak, tetapi ia tak bisa. Kemudian ia berusaha berdiri, tetap tak bisa. Rambut, tangan, kaki, seluruh badannya terikat. Akhirnya ia berhasil mengangkat sedikit kepalanya untuk melihat sekeliling, dan ia melihat banyak orang bertubuh kecil di sekitarnya. Salah satu di antaranya mengambil tangga kecil dan memanjat tubuh Gulliver. Pria berukuran kecil, tak lebih besar dari ibu jari Gulliver ini mendatanginya dan berbisik tepat di telinga Gulliver. "Kamu berada di Pulau Lilliput. Kami adalah bangsa Lilliput. Kami akan membawamu ke raja kami. Jadi jangan mencoba kabur atau kamu akan berada dalam masalah. Kami akan menembakmu." Gulliver tak percaya dengan apa yang ia dengar, bahkan hampir menertawakan ancaman ini. Tapi ia hanya mengangguk. Lalu, Gulliver diangkut dengan sebuah kayu besar yang memiliki roda. Setelah penuh perjuangan, mereka menarik kayu besar tersebut di sepanjang jalan di mana bangsa Lilliput berbaris membentuk garis lurus. Bangsa Lilliput memang kecil, tetapi mereka sangatlah kuat jika bersama. Mereka juga sangat pintar dan cerdik karena mereka bisa membangun apapun. Mereka juga sangat cepat dalam bekerja, dan pada saat Gulliver masuk ke kota Lilliput, ia melihat sekeliling. Semuanya terlihat sangat rapi dan didesain dengan sangat baik. Semua orang di kota terlihat bahagia karena pada hari itu, bangsa Lilliput sedang merayakan karnaval yang dipenuhi dengan makanan, minuman, dan tarian. Saat Gulliver melihat ini, ia merasa sangat terhibur sekali. Akhirnya, mereka pun sampai di pintu istana kerajaan dan sang raja rupanya telah menanti kedatangan Gulliver. Dia adalah raja terkecil yang pernah Gulliver lihat, tetapi juga merupakan raja yang mengenakan jubah terbaik serta mahkota indah yang terbuat dari batu mulia. "Engkau benar-benar sesuatu yang aneh. Jika engkau tinggal di sini, engkau harus melayani rakyatku." Sang raja menunjuk ke arah seluruh orang yang ada di pulau tersebut. Gulliver melihat sekeliling dan berkata, "Saya setuju untuk menjadi pelayan Anda dan juga kerajaan Anda. Tetapi ada satu syarat. Anda harus melepaskan saya." "Aku akan memegang kata-katamu, Gulliver. Lepaskan raksasa ini." Gulliver pun bebas. Seketika ia diberi makan dan juga minum. Ia melahap semuanya dengan penuh semangat. Segera pakaian pun dijahit khusus untuk ia pakai. Raja memerintahkan agar membangun rumah yang besar untuk Gulliver. Bangsa Lilliput dan Gulliver saling membantu untuk membangun sebuah rumah yang cantik. Rumah ini adalah rumah terbaik yang pernah ditinggali Gulliver, di mana bangsa Lilliput sangat berdedikasi dalam membantunya. Suatu ketika, ada sebuah kerajaan tetangga bernama Blues yang tidak ramah dengan bangsa Lilliput. Mereka memiliki pertengkaran di masa lampau, dan Raja Blues menyatakan perang terhadap bangsa Lilliput. Ia membawa 100 kapal untuk melancarkan serangan terhadap Lilliput, dan semua orang pun sangat ketakutan. Bangsa Lilliput menemui Gulliver untuk mendapat pertolongan. Raja berkata, "Jangan kecewakan kami, Gulliver. Kami membutuhkan bantuanmu. Hari ini adalah hari yang tepat untuk membuktikan bahwa engkau dapat melindungi kami." Gulliver ingin membantu mereka sejak ia merasa bangsa Lilliput telah banyak merawat dan memberi apa yang Gulliver inginkan selama ini. Ia berjalan ke arah laut dengan gagah berani, membawa tali panjang, kemudian mengikat 100 kapal bersamaan dan menyeret mereka jauh ke dalam air. Pasukan kerajaan Blues mulai melemparinya dengan batu. Tetapi karena Gulliver begitu besar, ia tak terlalu merasa kesakitan. Dia menahan itu semua,
lalu menarik kapal sepanjang hari hingga pasukan blues pusing dan terombang-ambing. Gulliver memperingatkan mereka agar tak pernah kembali mengganggu bangsa Lilliput, atau ia akan menenggelamkan mereka semua. Raja Blues kembali untuk memohon perdamaian antara dua kerajaan ini. Lalu Raja Lilliput pun setuju. Semua orang bersuka cita atas kemenangan ini dan memuji Gulliver atas keberaniannya. Gulliver dinobatkan sebagai pahlawan dan hidup bahagia bersama bangsa Lilliput selama bertahun-tahun.